Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dalam kondisi yang seperti ini. Nah, sebelum pembelajaran, kalian siapkan buku kalian dan buku tulis untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Di sini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, jika dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan itu mempunyai sifat apa aja, yo? Nah, yang pertama ada sifat komutatif dan yang kedua ada sifat asosiatif. Sedangkan untuk pengurangan tidak memiliki dua sifat tersebut. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai matriks ini? Kalian kalau ingin seperti menjadi cita-cita untuk jadi intelijen negara nih, kalian harus bisa belajar matriks ini karena bentuk sandi-sandi yang kalian pelajari nantinya itu berbentuk matriks. Maka kalian harus mempelajari matriks ini jika ingin menjadi intelijen negara. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Ayo. Penjumlahan dapat dilakukan ketika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Perhatikan di sini. Di sini ada penjumlahan matriks, ada matriks A yaitu 1, 2, 0, 3 dengan ordo 2 kali 2. Nah, untuk matriks B ada 4, 5, 7, 6 yang mempunyai ordo 2 kali 2 juga. Nah, penjumlahannya adalah seperti ini, A tambah B, yaitu 1, 2, 0, 3 ditambah matriks B yaitu 4, 5, 7, 6. Dan penjumlahannya dilakukan di bilangan yang mempunyai kolom dan baris yang sama. Jadi 1 ditambah 4, 5, 2 ditambah 5, 7, 0 ditambah 7, 7, 3 ditambah 6, 9. Maka hasil dari penjumlahan matriks A tambah B yaitu 5, 7, 7, 9. Nah, bagaimana untuk pengurangan matriks? Nah, pengurangan pada matriks mempunyai syarat yang sama yaitu harus memiliki ordo yang sama. Kita gunakan matriks yang ini, yang awal tadi untuk pengurangan. Jadi A dikurangi B. 1 matriks A yaitu 1, 2, 0, 3 dikurangi matriks B yaitu 4, 5, 7, 6. Sama, pengurangan juga pada bilangan yang mempunyai tempat kolom dan baris yang sama. Jadi 1 dikurangi 4 negatif 3, 2 dikurangi 5 negatif 3, 0 dikurangi 7 negatif 7, 3 dikurangi 6 negatif 3. Jadi hasil dari matriks A dikurangi B yaitu negatif 3, negatif 3, negatif 7, negatif 7. Nah, lalu apakah A ditambah B memiliki sifat yang sama dengan B ditambah A, maupun untuk pengurangan B dikurangi A? Nah, akan kita identifikasi sifat tersebut atau sifat komutatif pada pembelajaran kali ini. Nah, mari kita identifikasi sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Sebelumnya tadi sudah saya singgung mengenai penjumlahan pada bilangan biasa atau bilangan real itu mempunyai sifat komutatif dan asosiatif. Sedangkan pada pengurangan tidak memiliki sifat tersebut. Nah, di sini ada contoh. Jadi misal ada 2 ditambah 3 akan sama hasilnya ketika
ada 3 ditambah 2. Jadi ini hasilnya 5 dan ini juga hasilnya 5. Inilah yang disebut komutatif. Jadi hasilnya itu tidak mempengaruhi tempatnya. Jadi meskipun 2 yang duluan atau 2 yang di akhir, maka hasilnya tetap sama, yaitu 5. Nah, untuk pengurangan bagaimana? Nah, untuk pengurangan mengapa tidak berlaku komutatif? Karena jika bilangannya dibolak-balik, dia itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Misal ada 2 dikurangi 3, yaitu hasilnya negatif 1. Sedangkan 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Nah, negatif 1 dan 1 itu merupakan bilangan yang berbeda. Oleh karena itu, pengurangan tidak termasuk komutatif. Begitu juga pada sifat asosiatif. Pada penjumlahan dia berlaku. Misal ada 2 ditambah 3 ditambah 2. Ketika kita jumlahkan dulu atau kita kelompokkan dulu yang belakang 3 ditambah 2, jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Akan sama ketika kita kelompokkan yang depan dulu. 2 ditambah 3 tambah 2, hasilnya juga 7. Nah, maka ini berlaku sifat asosiatif. Tetapi pada pengurangan tidak berlaku karena akan memiliki hasil yang berbeda, seperti pada sifat komutatif tadi. Karena pada bilangan real tadi berlaku sifat komutatif dan asosiatif pada penjumlahan, tapi pengurangan tidak. Tapi apakah pada matriks juga berlaku hal yang sama? Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi bersama apakah pada penjumlahan matriks juga berlaku sifat komutatif dan asosiatif, dan apakah pengurangan pada matriks juga berlaku sifat tersebut. Pertama di sini, ya ini identifikasi sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Yang pertama ada di sini ada matriks A, yaitu negatif 4, 2, 1, 3. Ada matriks B 4, negatif 5, negatif 1, 0. Ada matriks C 6, negatif 1, 2, 3. Pertama, kita akan mengidentifikasi sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, ini maka ada penjumlahan A ditambah B. A ditambah B tadi kan sudah di awal, persepsi awal, bahwa penjumlahan matriks itu dijumlahkan bilangan yang mempunyai tempat dan kolom yang sama, yang menghasilkan nilai 0, negatif 3, 0, dan 3. Lalu apakah B ditambah A juga memiliki hasil yang sama seperti A ditambah B? Nah, kita identifikasi bersama. Di sini ada B ditambah A sama dengan, kita buat dulu, B ditambah A, maka dari sini dulu 4 ditambah negatif 4 memiliki nilai 0. Lalu ada negatif 5 ditambah 2, yaitu negatif 3. Ada negatif 1 ditambah 1 menghasilkan nilai 0. Lalu ada 0 ditambah 3 yang menghasilkan nilai 3. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa matriks A ditambah B sama dengan matriks B ditambah A, memiliki nilai yang sama. Nah, tapi mungkin saja ini menjadi suatu kebetulan mungkin dengan angka yang seperti ini. Jadi kita memerlukan contoh lagi untuk kita dapat simpulkan bahwa matriks penjumlahan pada matriks mempunyai sifat komutatif. Selanjutnya kita akan jumlahkan matriks yang lain. Maka kita butuh contoh lebih dari satu nih. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu A ditambah C. Masih ingat matriksnya ya, nanti akan saya tampilkan di bawah sini. Itu A ditambah C, maka menghasilkan matriks 2, 1, 3, 6. Lalu apakah C ditambah A juga menghasilkan matriks yang sama? Nah, kalian perhatikan matriks di bawah ini, lalu jumlahkan. Ternyata C ditambah A juga menghasilkan matriks yang sama, yaitu 2,
1, 3, 6. Maka A ditambah C hasilnya sama dengan C ditambah A. Contoh kedua juga membuktikan bahwa pada penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Lalu selanjutnya untuk contoh yang ketiga yaitu B ditambah C. B ditambah C menghasilkan nilai 10, negatif 6, 1, dan 3. Tapi apakah untuk C ditambah B juga menghasilkan matriks yang sama? Nah, ternyata juga kalian telah hitung bersama juga akan menghasilkan nilai 10, negatif 6, 1, dan 3. Jadi B ditambah C akan sama dengan C ditambah B. Dari ketiga contoh ini maka dapat disimpulkan bahwa penjumlahan matriks itu mempunyai sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat penjumlahan matriks yang pertama yaitu sifat komutatif. Tadi pada penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Lalu bagaimana dengan pengurangan matriks? Mari kita identifikasi bersama. Matriksnya masih ingat ya? Nanti saya akan taruh di sini. Apakah A dikurangi B akan sama dengan B dikurangi A? Nah, ini yang akan kita cari. Matriks A dikurangi B. Matriks A tadi negatif 4, 1, 2, 3 dikurangi 4, negatif 5, negatif 1, 0. Nah, ini negatif 4 dikurangi 4 yaitu negatif 8, 2 dikurangi negatif 5 menghasilkan 7, 1 dikurangi negatif 1 menghasilkan 2, 3 dikurangi 0 tetap ya 3. Lalu apakah hasilnya akan sama dengan B dikurangi A? Mari kita simak bersama. B dikurangi A. Nah, ini B, matriks B tadi 4, negatif 5, negatif 1, 0. Kita kurangi dengan matriks A yaitu negatif 4, 2, 1, 3. Nah, ini menghasilkan berapa? 4 dikurangi negatif 4, 8. Negatif 5 dikurangi 2 jadi negatif 7, negatif 1 kurangi 1, negatif 2, 0 dikurangi 3 akan menghasilkan negatif 3. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa hasil dari A dikurangi B dengan B dikurangi A memiliki nilai yang berbeda. Untuk baris pertama, kolom pertama ada untuk yang A dikurangi B menghasilkan negatif 8, sedangkan untuk B dikurangi A menghasilkan 8. Untuk baris pertama kolom kedua yang A dikurangi B menghasilkan 7, sedangkan yang B dikurangi A menghasilkan negatif 7. Untuk yang kolom pertama baris kedua yang A dikurangi B menghasilkan 2, sedangkan yang B dikurangi A menghasilkan negatif 2. Untuk yang kolom kedua baris kedua ada di sini yang A dikurangi B ada 3, sedangkan yang B dikurangi A ada negatif 3. Maka memiliki hasil yang berbeda, dan untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki sifat komutatif cukup satu contoh penyangkal saja. Maka dapat disimpulkan bahwa pengurangan tidak memiliki sifat
komutatif. Nah, jadi kalau untuk penjumlahan pada matriks berlaku sifat komutatif, maka untuk pengurangan pada matriks tidak berlaku sifat tersebut. Lalu, bagaimana untuk sifat yang kedua, yaitu asosiatif? Untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Di sini tetap menggunakan matriks yang sama dan akan saya tampilkan di sini. Kita akan menggunakan contoh matriks A ditambah B dan ditambah C. Kita akan kelompokkan di dua matriks yang kedua, yang terakhir. Jadi ini apakah sama ketika kita kelompokkan dua matriks yang pertama ditambah C. Nah, kita akan mengidentifikasinya bersama. Kita akan memulai untuk yang ini dulu. Jadi A ditambah B tambah C. Jadi kita akan menjumlahkan yang di belakang dulu karena kita ada tanda kurungnya atau dikelompokkan. Nah, matriks A tadi ada, kita tetap ya, negatif 4 2 1 3. Nah, pada sebelumnya tadi kita yang mengidentifikasi sifat komutatif, kita mendapatkan bahwa B ditambah C itu yaitu 10 negatif 6 lalu 1 dan 3. Nah, kita jumlahkan ini. Negatif 4 ditambah 10 menghasilkan 6. 2 ditambah negatif 6 menghasilkan negatif 4. 1 ditambah 1 2. 3 ditambah 3 yaitu 6. Ini untuk hasil yang pertama. Lalu kita lihat apakah ini juga memiliki hasil yang sama seperti ini. Jadi A ditambah B ditambah C. Ini ya. Untuk matriks C tetap yaitu 6 negatif 1 2 3. Nah, untuk A ditambah B menghasilkan nilai tadi. Untuk yang sebelumnya yang kita mengidentifikasi sifat komutatif ada nilai 0, negatif 3, 0, dan 3. Lalu kita jumlahkan. 0 ditambah 6 menghasilkan nilai 6. Lalu negatif 3 ditambah negatif 1 menghasilkan nilai negatif 4. 0 ditambah 2 menghasilkan nilai 2, dan 3 ditambah 3 menghasilkan nilai 6. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa keduanya memiliki nilai yang sama. Jadi A ditambah kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C, atau dia berlaku sifat asosiatif. Nah, seperti yang tadi saya bilang, satu contoh saja tidak cukup untuk membuktikan karena bisa jadi kebetulan. Kita menggunakan contoh yang selanjutnya, yaitu B ditambah A ditambah C. Untuk kurung yang pertama di belakang sama dengan B ditambah A ditambah C, kurungnya di depan. Apakah juga memiliki nilai yang sama? Apakah hitungan kalian benar bahwa B ditambah A tambah C lalu kita kurung di belakang akan sama dengan B ditambah A kita kurung di depan ditambah C?
Kalau benar, maka dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan pada matriks juga berlaku sifat asosiatif nih. Jadi tadi yang pertama, penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Lalu yang kedua, penjumlahan matriks juga berlaku sifat asosiatif. Tetapi pada sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan matriks. Apakah sifat asosiatif juga seperti itu? Selanjutnya kita akan mengidentifikasi apakah sifat asosiatif berlaku pada pengurangan ataupun tidak, seperti pada sifat komutatif tadi, yang mana pengurangan pada matriks tidak berlaku sifat komutatif. Kita tetap menggunakan matriks yang sama, yaitu tadi matriks A, B, C dengan A dikurangi B dikurangi C, kita kelompokkan yang belakang. Apakah sama dengan A dikurangi B dikurangi C, kita kelompokkan yang depan. Kita akan mengidentifikasi yang pertama dulu, yaitu A dikurangi B dikurangi C. Nah, matriks A tadi yaitu negatif 4, 2, 1, 3 dikurangi. Nah, coba kalian hitung B dikurangi C itu berapa? Nah, di sini menghasilkan nilai negatif 2, negatif 4, negatif 3, dan negatif 3. Apakah sama dengan hitungan kalian? Kalau tidak, coba hitung lagi ya. Nah, ini kita kurangkan. Jadi negatif 4 dikurangi negatif 2, jadinya negatif 2. Lalu 2 dikurangi negatif 4, maka jadinya 6. Lalu 1 dikurangi negatif 3 itu 4, dan 3 dikurangi negatif 3 yaitu 6. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua yaitu A dikurangi B dikurangi C. Apakah hasilnya akan sama dengan ini? Nah, matriks C tadi yaitu 6, negatif 1, 2, 3. Nah, A dikurangi B, ayo berapa hitungan kalian? Nah, ya, di sini saya menemukan ada negatif 8, 7, 2, 3. Apakah sama dengan hitungan kalian? Kalau tidak, maka coba periksa ulang ya. Lalu di sini ada negatif 8 dikurangi 6, yaitu ada negatif 14. 7 dikurangi negatif 1 ada 8. 2 dikurangi 2 0. 3 dikurangi 3 0. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa hasil dari pengurangan ini tidak sama. Di sini yang pertama, ketika kita kelompokkan yang bagian belakang menghasilkan nilai negatif 2, 6, 4, dan 6. Sedangkan ketika kita kelompokkan di bagian depan akan menghasilkan nilai negatif 14, 8, 0, dan 0. Maka untuk sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Setelah kita belajar mengenai sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan matriks, tadi yang pertama, penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif dan asosiatif, sedangkan pada pengurangan matriks tidak berlaku sifat-sifat tersebut.
Nah, selanjutnya karena kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan matriks, lalu sifat-sifat matriks, saya akan beri kalian latihan soal, silahkan kerjakan di rumah. Nah, ini akan saya tampilkan latihan soalnya di sini. Catat di buku tulis kalian, lalu kerjakan dengan cermat dan teliti, dan tentunya dengan rapi. Kalian bisa mengerjakan mulai dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Kenapa nomor 1 belum? Karena kalian akan mempelajari transpose pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalian kerjakan dulu untuk yang penjumlahan dan pengurangan matriks serta sifat-sifat matriks, yaitu ada nomor 2 sampai nomor 5. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita dapat menyimpulkan apa aja? 1. Penjumlahan pada matriks yaitu memiliki sifat komutatif dan asosiatif sama seperti pada bilangan. Sedangkan untuk pengurangan pada matriks tidak memiliki sifat tersebut. Jadi tidak bisa ditukar-tukar tempatnya, misal matriks A dikurangi matriks B tidak akan sama dengan matriks B dikurangi matriks A. Nah, saya harap pembelajaran kali ini menyenangkan bagi kalian dan kalian tidak bosan belajar matematika. Untuk pertemuan selanjutnya tetap pada bab matriks, kita akan mempelajari mengenai perkalian matriks, termasuk perkalian skalar dan perkalian antar matriks, lalu transpose matriks. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kerjakan latihan soal ya, supaya kalian lebih paham.